hisap, akhir langkah hisap, dan satu melakukan akhir langkah usaha. Karena ada hempasan, dorong ke bawah sampai titik mati bawah. Dia di bawah. Hisap ya, kompresi, usaha, ini buang terakhir. Beda? Salah satu buang, katupnya terbuka. Satu fokus ke satu silinder. Ya, fokus ada satu silinder aja. Satu klep ini buka itu langkah ini hisap. Titik mati atas, titik mati bawah, TMB, katup masuk terbuka, satu pembuangan tertutup, kompresi, kedua katup tertutup sampai titik mati atasnya. Kemudian turun lagi. Di situ terjadi pembakaran. Nah, sekarang ketika akhir langkah usaha, dia akan naik, katup buang mulai terbuka. Katup buangnya udah mulai terbuka ya. Sampai nanti piston mencapai TMA. Sampai titik mati atas. Ini buang knalpot ya. Di dalam mesin itu sendiri seperti ini. Ya, langkahnya seperti ini. Kombinasinya ada hisap, usaha, kompresi, dan buang. Tapi dalam 4 silinder itu tidak semuanya melakukan langkah hisap, tidak semuanya melakukan langkah pembakaran. Bergantian. Misalnya urutan pembakarannya dalam kendaraan pada umumnya atau mesin secara umumnya 1, 3, 4, 2. Ya. 1, 3, 4, 2. Misalnya coba posisi kompresi 1. Ini melakukan langkah kompresi, akan melakukan pembakaran. Yang melakukan langkah hisap nomor berapa? Pasti yang berada di TMB. Dan posisi katup terbuka, yang katup masuknya. Nah, ini yang kebuka kan? Mana yang kebuka? 23. Ini yang terbuka salah satu. Ini akhir langkah hisap. Yang ini langkah kompresi, ini akhir langkah hisap. Di TMA, TMB. Kemudian ini mau naik. Kedua katup tertutup. Mana yang tertutup? Yang tengah. Tutup kan? Tengah. Ya. 1, 3. Di sini terjadi pembakaran nantinya. Yang tadinya di situ pembakaran terhempas ke bawah, ini dapat usaha. Sekarang ini pembakaran, sehingga urutannya 1, 3. Kemudian 4, keempat, karena ini di posisi TMB, katup langkah hisap terbuka, katup buangnya tertutup. Balik lagi ke atas, kompresi, pembakaran di sini. Kemudian terakhir ke yang kedua, terbuka, tertutup. Ini sekarang naik, terjadi pembakaran. Sehingga urutannya adalah 1, 3, 4, 2. Pada dasarnya pembakaran, sistem pembakaran pada motor bensin itu sama dengan diesel. Hanya saja bedanya kalau bensin busi yang dipercikan bunga apinya. Kalau di diesel solarnya yang disemprotkan pada langkah yang sama. Sekitar aturannya kalau umumnya pada mesin itu 6 sampai 10 derajat sebelum TMA. 6 sampai 10 derajat sebelum TMA itu, ini misalnya ya, putaran ini diukur dari berapa ini? Ini misalnya ini loh Pak, yang bundar. Nah, dicari apa namanya sudut tertentunya. Nah, 6 derajat sampai 10 derajat itu di mana? Kalau diukur dari sini mungkin sekitar 5 sampai 2 mili. Ya, ketinggian dari TMA-nya. Seperti itu. Jadi 6 sampai 10 derajat sebelum TMA itu masing-masing, kalau dia bahan bakarnya solar, yang diinjeksikan adalah solarnya. Kalau dia sistem bahan bakarnya adalah motor bensin, yang dipercikkan pada langkah itu adalah busi, memercikan bunga api untuk membantu pembakaran. Karena kalau bahan bakar bensin tanpa busi tidak bisa nyala. Makanya jenis bahan bakarnya dia
octane number. Kalau yang diesel setan number, ya C. Cetani ya, C, bukan cetani, setan. ya. Setan. Setan. Ya. Angka setannya ada C49, ada C51, ya. Kemudian kalau yang oktannya dari 88 sampai yang terakhir berapa? 10,5 ya. Yang depan Yang bukan yang bensin, yang Pertamax turbo. Itu setan numbernya lebih tinggi lagi. Itu biasanya untuk kompresi yang lebih tinggi. Yang paling rendah itu bensin premium yang 88 ronnya di satu oktan numbernya, kemudian Pertalite yang 90 ya, kemudian Pertamax 92, kemudian Pertamax plus 95, dan Pertamax turbo itu berapa Pak Irfan? 98 kan? Ya, 98. After ya. Kalau after udah bahan bakar untuk ini turbin gas. 98 Pertamax turbo tadi. Ya. Turbin gas ya, misalnya untuk pesawat. Kalau yang pesawat itu bukan mesin piston lagi, dia turbin gas. Turbin gas dia. Kalau yang mesin ini, mesin piston, bahan bakarnya bensin maupun diesel, yang angka octane numbernya itu paling sampai 95. Ya. Ada yang tahu nggak kenapa sampai 95? Bisa nggak kendaraan yang speknya 88 ditaruhin 95? Bisa Pak. Bisa, tapi apa? Dia tidak terlalu optimal baik dalam konsumsi maupun pembakaran. Karena speknya kompresinya rendah, kalian kasih makanannya tinggi, kalian akan mendapatkan jarak tempuh yang sama pada kendaraan kalian. Kalau ternyata kalian mendapatkan jarak yang sama baik untuk bahan bakar bensin premium maupun yang Pertamax, itu akan sia-sia. Tidak ada nilai lebihnya. Berarti motor yang non injeksi cukup bensin aja Pak ya. Meskipun beberapa motor walaupun injeksi sekarang udah kompresinya tinggi. Biasanya kalau kalian perhatikan dalam mau buka tangki itu fuel unleaded katanya. Itu bensin tanpa timbal. Harusnya lisensinya dari pabrik itu adalah Pertamax. Iya. Dia kompresinya udah 10,2 ke atas. Udah tinggi, titik kompresinya tinggi. Jadi dia butuh bahan bakar yang ketika kompresi itu belum mencapai titik itu dia belum terbakar. Tapi kalau ternyata bahan bakarnya ini kualitasnya rendah, piston baru setengah sampai langkah sudah kebakar, itu yang menyebabkan terjadinya knocking, pembakaran belum saatnya. Makanya mesin dengan kompresi tinggi disarankan itu pakai ron yang tinggi juga. Kalau yang rendah kemudian pakai ron tinggi boleh saja, tapi hasilnya percuma. sama saja, Jarak tempuh kalian sama. Buat apa bayar mahal. lebih mahal kalau jarak tempuhnya sama? Ya, begitu. Dari ke masing-masing efisiensi mesin itu sendiri. Ya, disesuaikan dengan spek dari mesin. pabrikan. Oke, kembali ke sini, sistem bahan bakarnya. Pada mesin diesel itu tidak perlu percikan bunga api, dia hanya butuh kompresi tinggi pada pistonnya. Kemudian penginjeksian bahan bakar, pengabutan bahan bakar yang sehomogen mungkin yang dilakukan oleh nozzle. Ya. Nozzle ini nanti menyemprotkan bahan bakar, mengaburkan di dalam ruang bakar, dibantu oleh tekanan pompa injektor. Pompa injektor ini sudah diatur sesuai dengan urutan injeksinya. Seperti kan tadi 1, 3, 4, 2. Yang atur di sini nanti knob-nya sudah berada di atas. 1, yang pertama ke 1 sini, kemudian lari ke 3, lari ke 4, dan lari ke 2. Begitu seterusnya. Bergantian. Yang atur adalah pompa injeksi. Adapun bagaimana sistem kerjanya, komponennya apa saja, itu bisa kalian cari nanti di banyak referensi
apalagi di YouTube juga ada bagaimana langkahnya, komponennya seperti apa, fungsinya apa, itu kalian bisa nyari di situ. Ya. Oke, untuk sistem bahan bakar ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke. Kalau tidak ada, kita ke sistem pendinginan. Sistem pendinginan sama sistem pendingin itu beda. Kalau sistem pendinginan itu pada mesin, tapi kalau sistem pendingin itu untuk kulkas, refrigerasi. Ya, bedakan ya sistem pendinginan sama sistem pendingin. Kalau sistem pendingin itu untuk refrigerasi seperti kulkas, AC dan lain sebagainya. Untuk ya untuk apa namanya pendingin udara. Itu beda lagi sistemnya. Kalau sistem pendinginan pada mesin, dia berfungsi untuk mendinginkan mesin itu sendiri, mendinginkan dan mempertahankan suhu kerja idealnya. Misalnya suhu kerja idealnya 82 derajat. Sistem pendinginannya harus mampu mempertahankan suhu kerja mesin 82 derajat. Mesin kan hidup terus nih. Bagaimana cara mendinginkannya? Ditempatkanlah sebuah atau ditambahkan sebuah air sebagai media pendinginnya. Air pendinginnya bersirkulasi dalam blok silinder, dalam ruang bakar dan lain sebagainya. Ini blok silinder diselimuti oleh air semua, supaya ruang bakar itu tetap stabil suhunya di 82 derajat. Sisanya dibuang ke lingkungan, ya, melalui ada kipas radiator. Jadi nanti ini bersirkulasi ke dalam sini. Ketika mesin hidup, sirkulasi air yang ditekan oleh pompa radiator, pompa mesinnya, ini pompa airnya disirkulasikan ke seluruh bagian mesin, dari blok silinder sampai ke head cylinder, ya, untuk mendinginkan mesinnya. Nah, ketika dingin dia hanya bersirkulasi dalam mesin. Kemudian ketika 82 derajat tercapai, ada termostat di sini, dia akan mengeluarkan air yang panas ini ke radiator. Air dingin masuk melalui selang radiator bawah, masuk ke dalam blok silinder, dan yang panas keluar masuk ke radiator. Di sini terjadi proses pemanasan, di sini terjadi proses pendinginan karena perpindahan panas secara konveksi, ya, yang dibantu oleh kipas. Ini kipasnya kan diputar sama mesin nih. Di sini pemanasan, di sini juga pendinginan. Karena apa? Ini ada salah kisi-kisi udara di situ dihisap oleh kipas ke belakang sana. Dihisap dari depan dan ditransfer ke lingkungan melalui belakang sini. Siklusnya seperti itu terus. Supaya apa? Terjaga temperatur kerja mesin ini. Kalau terjadi abnormal pada sistem pendinginan, otomatis nanti temperatur akan naik. Ada komponennya, pompa airnya, ada selang radiator atas, selang radiator bawahnya. Di dalam sini ada termostat, ada radiatornya sendiri sebagai penukar kalor, ya, penukar kalor untuk mendinginkan air itu sendiri. Kemudian ada kipasnya untuk memaksa atau memindahkan udara dingin ke udara panas melalui kisi-kisi sini yang hisap dari depan dan dihembuskan ke belakang. Seperti itu. Itu sistem pendinginan. Ada komponennya seperti ini ya, tadi pompa air yang akan mensirkulasikan air dari radiator ke mesin dan dari mesin ke radiator. Kemudian ada selangnya sebagai penghubungnya, ada termostatnya, ya, dan ada kipasnya dan ada radiatornya, dan ada kisi-kisi radiator di sini, ya, di situ. Itu nanti masing-masing punya fungsi sendiri-sendiri. Kalian bisa cari apa saja komponennya, apa saja fungsinya, itu ada banyak, ya. Tinggal kalian jadikan sebagai tugas nanti memperhatikannya. Ya. Kemudian setelah sistem pendinginan, juga mesin ini perlu sistem pelumasan.
Kenapa? Karena kalau tidak ada pelunasan, yang namanya gesekan besi lah makan besi, sudah pasti akan terjadi keausan. Untuk meminimalisir tingkat keausan, ada sistem pelunasan dan di dalamnya itu ada oli. Mana? Dalam mesin sendiri itu ada di sini ada pompa olinya juga sebagai apa namanya pensirkulasian olinya ke seluruh bagian mesin. Apa saja yang perlu yang dilumasi, terutama yang ini. Di sini ada panci oli, ya, di dalam sini terendam sama oli. Ya, bak olinya di sini ini harus terendam sama oli. Ya, sehingga nanti ketika dia muter nyiprat. Ya, kecipratan semua ke seluruh bagian mesin yang bergerak. Di sisi lain juga ada pompa oli yang akan menaikkan oli dari bawah ke atas untuk melumasi head cylinder. Head cylinder ini di mana bagian-bagian bergerak berupa klep, noken as dan lain sebagainya, ini semuanya terlumasi oleh oli. Ini ya. Ini kan oli semua. Ini bagian bergerak semua. Itu untuk melumasi semua bagian yang bergerak. Bagaimana kalau tidak ada oli? Panas, gesekan, lama-lama macet. Nggak bisa bergerak lagi. Itu pentingnya sistem pelumasan. Ya, komponennya hampir sama dengan sistem pendinginannya. Ada pompanya, ya, yang menaikkan oli dari bawah ke atas dan ke seluruh bagian-bagian yang bergerak. Karena di seluruh bagian-bagian yang bergerak itu ada lubang saluran oli. Ya, di semuanya, di semua bagian yang bergerak ada lubang saluran oli. Apalagi yang namanya mesin tetap bergerak itu dia butuh pelumasan. Kemudian ada saringan olinya yang berfungsi untuk menyaring kotoran nanti yang namanya benda bergerak ini menghasilkan rak dan lain sebagainya, sehingga kotor dia disaring di situ, kemudian disirkulasikan terus menerus seperti itu, sehingga dibutuhkan ini seperti filter oli ini harus ada penggantian secara berkala. Tidak apa, lumpur-lumpur yang namanya bekas oli itu nyumbat. Ya, kalau sudah olinya naik ke atas, gesekannya tinggi, udah pasti yang bagian yang bergerak itu tidak bisa bergerak lagi. Seperti itu. Ya. Ini miniaturnya untuk klep ini klep ya. Ini kita buka aja nggak apa-apa ya? Ya. Ya, kelihatan dia pergerakannya. Oke, apa lagi untuk sistem motor diesel ini? Cukup ya sistemnya ya? Oh ya Pak, kalau gini Pak, berarti kalau oli aja juga masuk dalam sistem pendinginan Pak ya? Ya. Soalnya kan oli dia kan sirkulasi sini bentuk cairan dia juga panas Ya. juga, makanya kita ganti oli berkala. Jadi selain sebagai pelumasan dia juga sebagai pendingin. Karena dinding-dinding itu kan panas, apalagi dinding di dekat ini ruang bakar ini panas semua. Jadi di sini ada oli di cincin pistonnya itu. Ada ring oli, ada ring kompresi 1, ring kompresi 2. Di dinding semua ini dia terlapisi oleh oli. Jadi selain sebagai pelumas dia juga mendinginkan. Nanti begitu terus siklusnya. Setelah kecipratan turun kecipratan lagi. Seperti itu terus. Ya. Tapi kalau ring nggak boleh ini di dalam piston nggak boleh sampai terlalu banyak. Ya, tapi oli itu tidak boleh masuk ke ruang bakar. Kalau 4 silinder, kalau 4 langkah, kalau motor bakar 4 langkah itu tidak boleh ada oli yang terbakar di dalam ruang bakar. Tapi kalau motor 2 langkah harus ada oli yang terbakar, karena itu juga sebagai pendingin. Makanya harus tetap masak dia.
Apa yang 2 tak KRX yang FWZR itu harus tetap ada asapnya. Kalau tidak ada asapnya malah dia bermasalah. Tapi kalau yang motor 4 langkah tidak boleh ada asap. Kalau ada asapnya dia yang bermasalah. Ini ada pembakaran oli di dalam. Karena ada oli yang terbakar. Kalau sudah ada oli yang terbakar berarti ada masalah dalam komponen-komponen mesinnya. Baik klepnya, pistonnya, ataupun dari sil-sil lainnya. Seperti itu. Ini Pak, untuk pompanya sendiri itu dia di kiri kanan atau cuma satu tempat? Cuma satu tempat. Pompa apa nih? Pompa oli yang Pompa oli Pompa oli. satu tempat Satu saja, cuma satu untuk ke seluruh bagian mesin. Kecuali beberapa mesin tipe tertentu, misalnya yang lebih besar, itu pompa olinya bisa lebih dari satu. Biasanya yang mesin-mesin diesel untuk LTD itu pompa olinya nggak mungkin satu. Apalagi itu dimensinya lebih besar dari truk tronton. Pistonnya kalau kita peluk nggak bisa kita peluk gitu, saking besarnya. Nah itu kalau pompa olinya Pistonnya hanya saja. satu bagian nggak bisa. Oh, piston kan? Nih. Iya. Piston. Ini kecil. Kecil Kalau ini, untuk PLTD besar sekali. ya Sekarang apa ya? Drum. Wah. Drum satu. meteran Ya. ya. Nah, Gimana besarannya? 2 meter. Nah kira-kira yang itu lah. Apa namanya yang hijau tuh? Ya, satu besar drum lah itu. Besar pistonnya. drum lah. Makanya dia kan per jam dia. Dalam 100 liter itu per jam deh hitungannya. Ini 100 liter itu 3 jam dia. Konsumsinya. Oke. Sip ya. Oke, Ada lagi? ada yang mau ditanyakan lagi? Sekarang kita coba. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Sebelum mungkin nanti lebih lanjut lagi, boleh. Kalau pada motor bensin itu hampir sama. Hanya saja pemicu pembakarannya adalah pengapian api busi. Oh iya Pak, mungkin ada saja pertanyaan nanya kenapa misalnya kalau alat berat itu lebih banyak kan yang 2 tak? Alat berat banyak yang 2 tak, maksudnya diesel atau bensinnya? Diesel. Oh diesel maksudnya bukan Nah, dieselnya Pak, dieselnya. Oke, untuk yang alat berat biasanya memang menggunakan dia kebanyakan bahan bakar diesel. Karena apa? Torsi yang dihasilkan mesin diesel itu lebih besar daripada torsinya bahan bakar bensin. Kalau bahan bakar bensin dia putarannya ringan. Sama kayak kuda sama kerbau. Kuda suruh bajak sawah bisa nggak? bisa. Nggak bisa. Tidak kencang sih, yang kecil. Tapi kalau disuruh lari, paling depan dia. Kerbau, kalian suruh lari nggak bisa. Tapi kalau kalian suruh bajak sawah, 1 hektar mampu dia. Kayak traktor sama mobil kereta. Jadi Ya, kenapa? Yang dibutuhkan adalah di sini torsi. Tenaganya untuk apa namanya? Mengolah tanah dan lain sebagainya itu dia lebih stabil. Tapi kalau kalian bajak sawah kalian suruh kuda narik belum sampai berapa meter udah tewas dia. Nggak kuat. Tapi untuk lari ya, kencang-kencangan lari ya. Suruh balapan, paling depan dia. Kalau kerbau nggak bisa, pelan dia. Tapi 1 hektar selesai. Ya, itu ibarat logika sederhananya bensin sama diesel. Karena untuk alat-alat berat itu dia lebih bagus. Bahan bakar juga lebih efisien. Makanya kalau yang dipakai balap itu enggak diesel, bensin yang dipakai. Karena putarannya lebih ringan. Dia sampai 1000 HP mampu. 1000 horsepower mampu. Itu kecepatannya misalnya kalau yang yang balap-balapan itu 402 di 13 detik itu mampu. Yang drag race itu tenaganya gila. Makanya putaran roda itu harus cepat ya. 402 di 13 detik itu mampu kalau motor bensin. Kalau diesel nggak mampu. Makanya dia tipikalnya itu lamban, torsi besar. tapi torsinya besar. Mampu. Segala medan mampu. Ya. Pak, Ya. Coba kuda suruh lari di tempat berlumpur, mampu. Berat.
Ya, kerbau suruh hari di tempat berlumpur mampu deh. Meskipun badannya besar gitu. Mata-matanya Dia besar. Tapi kalau suruh hari di aspal, mampu. Ini tangki oli buangnya. Ya, ini panci olinya. Ini yang menampung oli. Sebagai penampung oli, bak oli paling bawah. Di situ nanti ada pompanya yang akan menghisap oli dan dikirim ke atas sampai sini untuk dilumasi. Ya. Oke. Ada yang ditanyakan lagi kira-kira? tempat apa tadi yang filtrasinya itu Pak di mana? Filter oli Iya. di sini. Oh, Filter olinya di sini. Di sini filter solar. Sama-sama untuk menyaring kotoran. Ada saluran masuknya, ada saluran keluarnya. Ini misalnya dari pompa, kemudian masuk ke difilter dulu, disaring dulu, kemudian keluarnya ke waspom supaya waspomnya nggak nyumbat. Ini juga sama supaya tidak nyumbat di seluruh saluran pelumasan, jadi ditempatkan sebuah filter oli. Fix ya. Kita coba untuk nyalain mesinnya biar lihat mekanisme kerja mesin diesel. Ini biasanya di videoin aja nih mekanisme kerja pelumasan klep. Ya, nyalain Pak nih. Ya, Panasin dulu Pak ya. kontaknya itu. Kontak. Tarik. Tarik kontaknya. Ya, bukan